你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, ekspresi Yun San segera menjadi pucat saat melihat 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Doki hijau tua melonjak keluar dari tubuhnya ketika dia bergegas pergi. Dalam sekejap, doki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang tingginya lebih dari 100 kaki di langit. Tubuhnya tertutupi oleh tornado itu. Banyak tatapan di lapangan terbuka memandang Yun San yang berhasil mengandalkan dokinya yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar dalam waktu yang singkat. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh satupun elit Dou Huang. Tornado besar itu mendesing saat berputar dengan kecepatan tinggi. Angin liar mengamuk di langit di atas sekte Misty Cloud. Xiaoyan juga kaget saat melihat Yun San tiba-tiba membuat keributan besar. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ketiga teratai api berwarna berbeda yang tergantung di tangannya. Jenis Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis Heavenly Flame ini belum mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankan keseimbangannya. Energi kuat yang tergantung di dalamnya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan 2 teratai api surgawi sewaktu dulu. Hanya dengan menggabungkan 3 jenis api surgawi hampir menghabiskan semua doki Xiaoyan. Matanya menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan robek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiaoyan sedikit bergoyang meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja ini juga karena tubuhnya menjadi sangat lelah setelah menggabungkan 3 jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiaoyan menjadi jauh lebih tipis saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun demikian, teratai api yang dipegang di tangannya yang berisi energi menakutkan yang luar biasa menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yun San takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Dia takut jika teratai api menyerang, dia akan menjadi orang pertama yang binasa di bawah api itu. 3 teratai api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Xiaoyan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Qi Flame Mantra di dalam tubuhnya juga mulai buru-buru menyerap sebagian energi alam. Setelahnya itu bekerja dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi doki murni yang mengalir dalam jalur Qi-nya yang habis. Xiaoyan menggunakan celah di mana doki di tubuh pulih saat dia melihat medan pertempuran tempat Yao Lao dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki, kekuatan spiritual itu tidak kalah dengan kekuatan doki. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan yang sangat berkurang
untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Namun Yaulo bukanlah tubuh spiritual biasa. Berada dalam Bone Chilling Flame, tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai aneh dari Pelindung Wu, tetapi efek khusus dari Heavenly Flame juga menyebabkan Pelindung Wu tampak sangat menderita ketika menghadapinya. Serangan yang digunakan Yaulo semuanya merupakan gerakan yang fatal. Serangannya sangat terampil dan ganas, di bawah kendalinya yang hampir sempurna. Bone Chilling Flame menyebabkan Pelindung Wu mengalami masalah dalam melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan Bone Chilling Flame akan menyerang tubuhnya dan dengan kuat menghancurkannya. Namun meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari serangan itu, Pelindung Wu mengalami kerugian yang lebih besar setelah serangan Yaulo yang semakin tajam. Pada akhirnya, ia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk melancarkan serangan balik ke arah Yaulo. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dalam keadaan yang begitu terdesak setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun ini. Jika dia dikirim kembali ke Hall of Souls, kemungkinan orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan diuntungkan dengan ini. Pemimpin Aula mungkin akhirnya akan melepaskan posisi pelindungnya. Dia benar-benar akan sengsara seperti itu. Pelindung Wu mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menembus ke arah Yaulo dari segala arah. Xiaoyan agak lega setelah melihat bahwa Yaulo telah berhasil menang dalam pertempuran. Dia mengalihkan pandangannya kembali pada tornado besar berwarna hijau yang menggumpal di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh orang tua Yun San ini dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 teratai api berwarna berbeda perlahan terangkat di depan banyak tatapan yang berfokus padanya di tanah terbuka. Yun San yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar melihat tindakan Xiaoyan di kejauhan dan merasakan detak jantungnya sedikit cepat. Dia mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya dan semua doki yang melonjak di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiaoyan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa mengandalkan flame mantra untuk memulihkan dokinya yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dapat dengan cepat menghabisi Yun San hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang akhirnya jatuh tumbang. Setelah perubahan segel di tangan Xiaoyan, 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di depannya segera melepaskan cahaya kuat 3 warna yang mencolok saat tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Xiaoyan mencetikkan jarinya saat dia mengeluarkan teriakan keras. 3 nyala api teratai berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya yang keluar ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang menakutkan dan keras, namun sangat sunyi ketika itu menembus udara, bahkan tidak menyebabkan riak energi sedikit pun. Mata Yun Yun saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan tidak berkedip saat dia melihat sosok cahaya kabur yang melintas di langit. Meskipun dokinya disegel, persepsinya sebagai Do Huang masih ada. Dia merasakan energi menakutkan di dalam teratai api itu. Tangannya yang halus terkepal erat. Di dalam hatinya dia jelas tahu bahwa Xiaoyan dan Yun San telah menggunakan gerakan membunuh mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, kemungkinan pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api melesat di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi. Ukuran teratai api yang kecil berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado yang sangat besar itu. Tabrakan itu seperti burung yang menabrak tembok gunung, namun tidak semua bisa dinilai dari ukurannya. Teratai api bertabrakan langsung dengan tornado besar dan bergema di langit. Setelah itu, kembang api 3 warna meletus. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar tuli bergema di langit.
Ledakan bergema di langit, badai energi yang sangat menakutkan langsung menyapu dari titik di mana tornado dan teratai api bertabrakan menyebar dalam radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir termasuk Yao Lao dan Pelindung Wu yang terlibat dalam pertarungan menjadi sangat terkejut keheranan saat mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tak terduga bahwa Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis Heavenly Flame akan memiliki kekuatan yang semenakutkan ini. Keterampilan Douki mengerikan macam apa yang diciptakan anak kecil ini. Gelombang api 3 warna dan warna hijau tua Douki bercampur satu sama lain di seluruh langit, menyapu gelombang api yang menakutkan ke segala arah, mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespon dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat dihantam oleh gelombang api. Dada mereka sepertinya menerima pukulan keras seperti palu dan seteguk darah merah yang membawa panas dimuntahkan. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar dari langit juga telah lenyap pada saat ini. Gelombang api 3 warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di gunung sekte Misty Cloud. Awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian suara ludah yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan menakutkan ini bahkan menyebabkan para ahli di kelas Douwang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang seseorang dari kelas mereka dapat bersaing. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun beruntung kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar, karenanya mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa yang lainnya. Hai Bodong tertawa getir, tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Douwang, meskipun mereka telah berhasil menyebabkan sekte Misty Cloud kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Yinggu, Sumei, dan Wuti tua itu memiliki kekesalan di wajah mereka saat semua orang menghitung. Ini karena sebagian besar dari sedikit Douwang yang sayangnya hilang adalah bawahan mereka. Ketiga orang itu bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan diam-diam mengutuk. Hilangnya beberapa dari mereka cukup untuk menyebabkan mereka menjadi kesal. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Xiaoyan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat, namun matanya memiliki panas yang tidak biasa di dalam. Dari kelihatannya pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala saat mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus, masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka, tetapi tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun aku sudah sangat memikirkannya, aku tetap tidak menyangka dia bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Harus diketahui bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak kelas Douwang. Jika masalah di sini sampai ke Akademi Dalam, bahkan penatua pertama Suqian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tak berdaya. Nampaknya kesulitan mereka untuk melampaui Xiaoyan sangatlah mustahil. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dou yang dia gunakan. Mata Zian melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka melihat ke lapisan awan tebal yang samar-samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit sejati Douzong. Selama waktu Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari sekte Misty Cloud juga muncul di panggung pernikahan di lapangan terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk
ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang yang hadir sebelum pertempuran. Yun yang berada di sekitar panggung pernikahan merasakan hatinya tenggelam dengan hebat ketika dia melihat berkurangnya jumlah sesepuh sekte Misi Cloud yang muncul. Sungguh tak terduga bahwa kerugian sekte Misi Cloud akan menjadi separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yun San masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Dozong, semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam 3 teratai api berwarna yang telah dilepaskan oleh Xiaoyan. Karena itu, meskipun mereka tahu tentang kekuatan Yun San, mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan ekspresi yang sama saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan menatap Yun di bawah. Meskipun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Karena itu, reputasi Yun dalam sekte Misi Cloud setidaknya bisa menjadi yang kedua meskipun tidak sebanding dengan Yun San. Sekarang tidak pasti apakah Yun San hidup atau mati. Sesepuh ini tentu menganggap Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh. Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi sekte Misi Cloud saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah situasi bertahan hidup atau mati. Sementara semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu di belakang. Kedua sosok manusia yang tiba-tiba muncul menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Xiaoyan dan Yun San, tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Kondisi tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Wu telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik dan turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Kondisi pelindung Wu mungkin tidak bagus, tapi tubuh ilusi Yao Lao di sisi berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak lebih tua, jelas 2 orang dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran sengit itu sepertinya keduanya berakhir dengan luka serius. Cahaya merah tua di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih pekat setelah mendengar ini. Suara yang agak rendah perlahan keluar. Hari ini aku pasti akan menangkapmu dan kembali ke Hall of Souls bahkan jika aku harus membayar harga yang lumayan untuk itu. Pemimpin aula sangat tertarik dengan jiwamu. Mata Yao Lao menyipit ketika dia mendengar kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya. Dia hanya tahu sedikit tentang monster ini di Hall of Souls, namun dia tidak menyadari taktik akhir apa yang akan mereka gunakan. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar, mengikuti peningkatan intensitas rotasi. Awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti semburan. 2 suara hembusan kecil tiba-tiba muncul saat pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. 2 sosok manusia segera dimuntahkan dengan keras dari pusaran itu. Munculnya 2 sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika pandangan mereka menyapu kedua orang itu. Kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran, Xiaoyan dan Yun San. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah. Dari penampilannya, kedua orang itu sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Selama waktu semua orang terpana, sesosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar.
Sosok manusia yang terbangun tidak peduli dengan seruan yang disampaikan oleh orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Itu Xiaoyan. Sayap api yang familiar segera mengungkapkan identitasnya. Segera banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di lapangan terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiaoyan tiba-tiba menyerbu ke arah Yun San yang berulang kali jatuh di bawah. Doki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum dililitkan di sekitar tinjunya. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 api surgawi, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh elit Dozong hanya dengan mengandalkan ini. Karena itu dia harus mengambil kesempatan ketika tubuh Yun San lemah untuk mengalahkannya ketika dia jatuh. Jika tidak, begitu Yun San pulih bahkan sedikit, orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiaoyan sebagai gantinya. Tindakannya ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun tahu bahwa pertahanan Yun San berada pada titik terlemah saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat. Xiaoyan dengan cepat bergegas ke depan Yun San di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Pada saat ini Yun San mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Teror menyebar di hatinya saat melihat senyum dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiaoyan. Senyum sinis di sudut mulut Xiaoyan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yun San. Suara lemah dikirim ke telinganya. Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal telah membiarkanku melarikan diri saat itu. Aku telah mengingat dendam ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membalas semuanya untukmu. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.